Lelaki yang terakhir di bumi, tiba-tiba dia melihat manekin di toko. Tiba-tiba dia melihat manekin di toko. Tubuh panasnya membuat mulut sang lelaki berair. Sudah lama sekali dia tidak melihat seorang wanita. Phil yang kesepian mengendarai truk ke setiap kota untuk mencari orang. Dia pergi ke seluruh negeri tetapi tidak dapat menemukan siapapun. Dengan putus asa dia memutuskan untuk tinggal di Tucson untuk sementara waktu. Dia mencari villa untuk ditinggali. Anggur senilai beberapa ratus ribu dolar kepadanya hanya untuk berkumur. Dia mendorong fosil dinosaurus yang di museum ke atas meja makan untuk dekorasi. Lukisan-lukisan Van Gogh berharga jutaan dolar digantung di mana-mana. Setelah beberapa saat direnovasi, kamar mandi itu langsung bernilai jutaan dolar. Setelah hari yang sibuk, dia hanya bisa berbaring di tempat tidur dan berbicara sendiri. Dia mengatakan kepada Tuhan bahwa tidak apa-apa untuk tidak memberinya seorang wanita. Dia baik-baik saja hidup sendiri. Keesokan harinya dia pergi ke supermarket dan menembak satu tembakan di pintu dan kemudian menerobos masuk. Melihat tumpukan minuman itu terlihat sangat tidak menyenangkan, dia mengambil troli untuk menjatuhkannya. Dia menaruh banyak junk food ke troli. Dia mengambil semua disk film versi lengkap tanpa meninggalkan film apapun. Secara umum, dia punya uang tetapi tidak ada tempat untuk membelanjakannya. Dia bermain bowling di tempat sepi. Mengubah lampu kaca menjadi anjing, dia juga sangat senang bermain sendiri. Bosan, dia mengeluarkan tangki ikan dan menggunakan mobil untuk menyedot bola. Yang lebih terangsang lagi, dia memasang ranjau di mobil mewah edisi terbatas. Lalu dia menempelkan api ke mobil lain. Mendorongnya ke jalan untuk menabrakkannya ke mobil mewah. Menyaksikan mobil mewah yang normal tidak berani menyentuhnya meledak. Phil sangat bersemangat. Pada siang hari dia membuat game gila sendiri. Tetapi pada malam hari dia merasa sedih. Memikirkan kehidupan bahagia sebelumnya. Meskipun dia tidak kaya, dia selalu memiliki keluarga di sisinya. Sekarang dia memiliki puluhan miliar. Tapi tidak bisa mengisi kesepian. Phil tidak lagi bahagia dengan kehidupan. Villa mewah menjadi tempat pembuangan sampah yang mengerikan. Tanpa wanita juga terganggu mentalnya. Melihat wanita tua di majalah, dia tiba-tiba memiliki perasaan aneh. Anggur lezat bernilai jutaan dolar dituangkan ke dalam pelampung murah. Ini adalah cara bermain terbarunya. Berbaring di pelampung, taburkan garam di sekitar sisi pelampung. Putar kepala ke arah bahu untuk makan garam. Lalu minum 2 teguk anggur. Kesepian membuatnya ingin mencari tempat bermain bola untuk curhat. Tetapi ketika dia melukis wajah tersenyum di atas bola-bola ini, mereka pun tidak berbicara dengannya. Dia akhirnya bergumam pada dirinya sendiri sampai runtuh. Pada saat ini, dia menyadari bahwa hidup tanpa siapapun di sisinya benar-benar tidak ada artinya. Setelah itu, masih tidak ada siapapun. Phil akhirnya tidak tahan sendirian dan memutuskan untuk menyerah hidupnya. Setelah meninggalkan kata-kata terakhirnya di atas batu besar itu, dia mengemudikan truk pickup, mengumpulkan keberanian untuk menekan gas sepenuhnya. Dan bersiap untuk menabrak dirinya ke batu. Namun tak disangka, hal tak terduga terjadi pada saat ini. Saat mobil hendak menabrak batu, Phil tak sengaja menoleh ke kiri. Ia langsung mengerem untuk menghentikan mobil, lalu berdiri tercengang di bagasi. Ternyata dia melihat asap hitam mengepul di dekatnya. Yang berarti masih ada orang yang tinggal di sana. Memikirkan hal ini, Phil dengan senang hati berlari kembali ke mobil, berlari ke tempat di mana asap mengepul. Memang ada orang yang tinggal di sini. Apa yang terjadi selanjutnya bahkan lebih mengejutkan Phil. Bra digantung ke atas memikatnya. Dia sudah lama tidak melihat wanita. Dia mengambilnya dan mengambil beberapa napas kemudian dia pingsan karena terlalu bersemangat. Ketika dia bangun, Phil melihat kecantikan yang luar biasa. Dia membuka matanya lebar-lebar dan bertanya apakah dia sedang bermimpi. Tetapi anehnya gadis itu tidak mendengar apa yang dia katakan. Dia memulai CPR untuknya. Dia merasa ada sesuatu yang salah, dan melihat dari dekat. Ternyata si cantik itu hanyalah ilusi dari Phil. Dia tidak punya waktu untuk mendapatkan kembali ketenangannya, tapi langsung bertanya pada gadis ini. Apakah gadis cantik itu baru saja dibawa pergi olehmu, cepat mengembalikannya padaku. Makin dia berbicara, makin bersemangat dia.
Gadis ini buru-buru menarik senjatanya untuk memaksanya mundur. Dan memintanya melepas pakaiannya. Phil tidak berani melanggar perintahnya dan dengan enggan meletakkan branya. Tindakannya membuat gadis itu merasa jijik. Tapi memikirkan masalah mempertahankan garis keturunan, dia harus meletakkan senjatanya. Keduanya memperkenalkan diri lagi. Lelaki terakhir di dunia. Gadis terakhir di dunia. Kemunculannya membuat hidup Phil menyalakan kembali secercah harapan. Dia memutuskan untuk membawanya kembali ke villa untuk tinggal bersamanya. Tetapi dia segera menyesalinya. Gadis ini adalah orang yang energik. Dalam perjalanan dia berbicara tanpa henti. Ketika melihat lampu merah dia memaksa Phil berhenti sebagai tindakan mematuhi peraturan lalu lintas. Ketika sampai di tempat parkir, dia memaksa Phil untuk parkir di tempat yang ditentukan. Bahkan sebelum mencapai rumah, Phil hampir menjadi gila untuknya. Phil pertama-tama mengajaknya berkeliling toilet alaminya. Lalu memperkenalkannya tentang kolam renang. Di mana dia sering berbaring dan minum anggur. Apa yang membuat gadis ini tidak bisa mengerti. Melihat mansion berubah menjadi tempat pembuangan sampah. Dia memutuskan untuk memaksa Phil memulihkan kembali kehidupan normalnya. Phil mencintai kebebasan, setelah mendengar kata-kata ini. Puluhan ribu kata-kata makian dalam benaknya ingin mengalir. Phil dengan marah mengirimnya kembali ke tempat dia berada. Sebelum pergi, dia dengan tenang mengatakan bahwa dia pasti akan mengubah Phil. Tidak membiarkannya menyelesaikan kalimatnya, Phil dengan marah menekan gas dan melesat pergi. Keesokan harinya setelah menyikat gigi, dia terkejut melihat pemandangan di luar jendela. Dia bergegas keluar untuk melihat. Ya Tuhan, gadis itu telah benar-benar pindah ke sini dan tinggal tepat di sebelah rumahnya. Phil tidak senang dan mengatakan kepadanya bahwa dia bisa pergi kemana saja di dunia, mengapa dia harus tinggal di sebelah rumahnya. Tanpa diduga, gadis itu mengatakan bahwa jika bukan karena kelangsungan hidup ras manusia untuk menyelamatkan dunia, aku tidak akan peduli dengan orang mesum sepertimu. Phil tidak bisa berbuat apa selain kembali ke mansion. Phil bergumam saat dia berjalan bahwa gadis ini pasti tidak bisa melakukan apapun sendiri. Selama aku tidak bekerja sama, bagaimana kamu melahirkan? Setelah pindah, dia meminta Phil untuk memperbaiki pipa ledeng untuk menanam sayuran. Phil dengan malas mengatakan bahwa siapa yang makannya, akan memperbaikinya, tetapi dia tidak memakannya. Tanpa diduga, dia mengeluarkan tomat lezat di depannya. Phil bilang dia tidak makan tapi dia sangat menginginkannya. Sudah 2 tahun sejak dia makan buah segar. Phil yang sombong bertekad untuk tidak membantunya memperbaiki pipa ledeng. Tapi di malam hari dia menyelinap ke kebunnya untuk makan tomat. Setelah beberapa hari berdebat dengan Phil, tapi Phil tidak berubah. Dia mengubah rencananya dan mulai menirunya yang juga membuang sampah sembarangan. Dia mengubah air mancur menjadi toilet alami. Phil tidak bisa duduk diam lagi. Aku telah menyerah pada rencana pembaikan pipa ledeng, kamu pasti senang mendengarnya kan? Aku sudah menyerah pada yang lainnya juga. Apa katamu? Tomat yang aku tanam semuanya mati. Bagaimana aku bisa membuat peradaban baru? Phil akhirnya dikalahkan olehnya. Pada malam hari, dia selesai memperbaiki selang taman. Dan dia juga setuju untuk membuatnya hamil juga. Tetapi ketika mereka selesai makan malam dengan cahaya lilin dan bersiap untuk pergi bekerja, permintaannya membuat Phil menyesalinya. Kita harus menikah dulu. Kenapa harus menikah? Pernikahan tidak berarti apa-apa. Dua orang yang berbeda pendapat mulai berdebat lagi. Meskipun dia sangat tidak menyukai tipe wanita ini, dia adalah satu-satunya wanita di dunia. Untuk mempertahankan ras untuk menyelamatkan dunia, Phil dengan enggan berlutut untuk melamarnya. Dipaksa menikahi wanita yang dibencinya, wajah mempelai pria menjadi gelap saat upacara pernikahan. Tapi tak disangka, baru saja menikahinya kemarin. Hari ini dia menabrak sebuah Hummer. Dan gadis yang turun dari mobil adalah Dewi hatinya. Phil membeku, tiba-tiba dia merasa pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya. Setelah berbicara sebentar, dia tahu bahwa Melissa datang ke sini 2 minggu yang lalu. Tempat ini sangat besar sehingga baru sekarang dia menemukan orang lain. Setelah mendengarkan, Phil menyesal karena menikah begitu cepat.
Dia menyesal bahwa ketika dia meninggalkan kata-kata di atas batu, dia tidak menulis alamatnya dengan jelas. Lalu dia membawa Melissa kembali ke mansion. Phil mengatur agar dia tinggal di vilanya untuk menebus penyesalan di hatinya. Phil memutuskan untuk menggoda Melissa. Saatnya makan malam, perubahan Phil luar biasa. Dia berpakaian sangat sopan, mencukur janggutnya yang panjangnya, yang dibesarkan selama bertahun-tahun. Dalam benaknya, dia berpikir bahwa dia tampan seperti ini dan pasti akan dipuji oleh Melissa. Tetapi kata-kata kedua wanita itu membuat Phil tidak tahu apakah harus menangis atau tertawa. Mereka bilang dagunya terlalu runcing, ketika tidak ada janggut untuk menutupi dagu, dia terlihat lebih jelek. Phil hanya peduli pada Melissa sehingga amarahnya setiap hari hilang. Dia menjadi lembut dan tersenyum padanya. Istri yang duduk di sebelahnya terus berbicara tetapi Phil pura-pura tidak mendengar. Setelah makan malam, melihat tamu pergi, sang istri berkata dia naik ke atas untuk mulai merencanakan untuk punya bayi. Phil mendengarnya berpura-pura sakit perut dan menolak permintaannya. Pagi-pagi keesokan harinya Phil pergi ke gym demi dewi hatinya. Dia bilang dia harus berolahraga hingga ada six-pack. Dia tahu Melissa menyukai mobil bak, jadi tadi malam dia membawakannya untuknya. Dia bahkan mengedipkan mata mengatakan bahwa dia adalah pria yang sangat bertanggung jawab. Sang istri sangat marah ketika mengetahui hal ini. Dia menyalahkan Phil karena punya waktu untuk membeli mobil untuk Melissa. Tapi tidak punya waktu untuk memperbaiki pintu rumahnya. Jika sebelumnya, Phil tidak akan memperbaikinya. Tetapi sekarang dia harus membangun citra pria yang baik di depan Melissa. Dia langsung setuju. Melihat si cantik menatapnya tanpa mengalihkan pandangannya. Dia tidak sengaja memukul ibu jarinya dengan palu. Jelas itu sakit tapi dia berpura-pura baik-baik saja. Melissa mengatakan hari ini adalah hari ulang tahunnya. Ingin mengajak Phil dan istrinya minum. Phil berkata di luar bahwa dia pasti akan memberi tahu istrinya. Tetapi dalam hatinya, dia tidak mau. Saat senja, Phil sendirian pergi ke rumah Melissa. Phil memendam niat gelap jadi minum terus-menerus. Dan ketika Melissa mabuk, dia mengaku tidak tahan sendirian. Dia ingin menemukan seseorang untuk dinikahi. Sayangnya, pria terakhir di dunia sudah memiliki istri. Phil sangat senang mendengarnya, dia menyuruh Melissa untuk menunggunya selama 2 menit. Dan kemudian pulang mencari istrinya, dia ingin menceraikannya. Tetapi begitu dia memasuki rumah, Phil melihat istrinya sudah bersiap karangan bunga hati. Kata-kata yang ingin dia katakan, dia menelan semuanya di dalam. Kalau dipikir-pikir, istrinya melakukan banyak hal untuknya. Meskipun dia banyak bicara, dia selalu memikirkan tujuan besar dalam segala hal yang dia lakukan. Pikir di sini, Phil memiliki perasaan yang tidak bisa berkata-kata. Di satu sisi adalah istri yang baik yang dia nikahi secara resmi. Di sisi lain adalah seorang gadis cantik yang dia temui di jalan. Pada akhirnya, Phil masih memiliki keputusan yang bijak untuk menjadi suami yang baik. Segini film hari ini, sampai jumpa.